Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Bakti Wicaksana Gultom. Saya produk spesialis Huawei di PT ECS. Saya dedicated untuk perangkat-perangkat IP, Datacom, atau produk networknya Huawei. Oke, langsung saja saya mulai untuk sesi sharing produk network Huawei pada hari ini. Oke, sedikit perkenalan Huawei. Mungkin meskipun kita tahu dan yang kita kenal ya, Huawei itu adalah produk Cina, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya itu dilakukan di Cina sendiri, seperti itu. Jadi seperti untuk standarisasi itu dilakukan di Eropa, pengembangan software-software itu dilakukan di Bangalore, India, sedangkan di Cina itu biasanya untuk arsitektur dan desain itu sendiri. Nah, eh, Huawei ini sangat serius ya untuk mendevelop produk-produknya hingga total 15% dari revenue-nya itu diinvestasikan untuk R&D-nya supaya bisa mengembangkan produk-produknya mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, secara garis besar Huawei memiliki dua jenis services. Jadi ini kita berbicara after sale ya. Jadi yang pertama itu adalah high care. High care ini si customer atau user bisa langsung direct kalau misalnya ada masalah open ticket ke Huawei Principal. Yang kedua itu adalah co-care. Nah, kalau co-care ini dia modelnya ada vendor atau SI atau partnernya Huawei yang nanti akan bawa Huawei ini ke customer seperti itu. Biasanya CSP partner ini mereka memiliki engineer-engineer yang sudah certified pastinya seperti itu. Jadi layer satunya ini si CSP partner. Kalau dia nggak bisa handle atau solve masalah tersebut, baru dia nanti akan lari ke uh, Huawei Principal seperti itu. Dan Huawei ini banyak sekali service platformnya, Bapak-bapak. Mulai untuk media pembelajaran, kita punya e-learning dan juga simulator. Kalau Bapak butuh diskusi atau dokumentasi apa, kita di sistem itu punya fitur real time chatting ya. Ada Huawei I Know, itu bisa ngobrol langsung sama technical support assistant kita. Karena Indonesia itu masuk Asia Pasifik, yang handle itu tag-nya itu layer satunya tuh di Malaysia. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Saya masuk ke produk pertama Huawei yang bisa dibilang ini adalah produk paling populer ya. Ini adalah GPON produk. Kita telah menjadi leader ya di global market lebih dari 10 tahun. Sekarang sudah hampir 13 tahun ya. Kita menjadi leader di global. Oke, mungkin ini sedikit brief introduction ya untuk Bapak-bapak semua. Ini adalah kelebihan dari kalau misalnya kita pakai GPON system yang pasti untuk cabling efisiensinya, karena GPON itu mostly kebanyakan tarikannya itu adalah FO ya. Jadi bapak-bapak juga bisa lebih hemat untuk penggunaan kabel di tray data centernya. Jadi kalau misal pakai Ethernet kan kabelnya gemuk-gemuk nih Pak. Kalau pakai fiber dia lebih ramping. Kemudian mungkin yang tadinya Bapak pakai switch core, akses, kemudian distribution yang akhirnya Bapak butuh banyak sekali rak ya untuk menaruh perangkat-perangkat tersebut dan juga powernya pasti butuh banyak. Nah, karena kalau di GPON system itu cuma butuh OLT sama ONT sama core switch mungkin. Nah, jadi raknya bisa cuma dua atau satu seperti itu. Lebih hemat tempat juga. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang ya, mungkin kalau tradisional network kita melakukan konfigurasinya itu secara distributed, artinya kalau misalnya ada 8 perangkat atau 8 switch, kita harus melakukan konfigurasi di ke-8-8-nya. Tapi kalau di GPON system, karena kita konfigurasi itu dilakukan centralized ya, di OLT-nya aja, jadi ya cuman OLT-nya aja yang kita config, seperti itu. Nah, untuk OLT-nya sendiri kita punya EA untuk kelas enterprise ya. Ini yang kecil-kecil kita punya X2, yang 16 port port juga kita ada. Hingga untuk yang level ISP kita punya MA 5800 X17. Ini bisa dibilang ini OLT yang paling besar ya, yang dipakai di ISP. Nah, ini untuk ONT-nya kita punya 3 jenis. Untuk bridge ONT yang tanpa WiFi, kemudian dual band ONT, support di 2,4 dan juga 5 GHz, dan juga single band ONT. Dia support di 2,4 GHz. Atau kalau butuh ONU yang support PoE dan non-PoE, kita juga punya di sini. Untuk misalnya ngidupin CCTV atau access point itu bisa. Kita juga punya ONU-nya, seperti itu.
Nah, secara garis besar Huawei memiliki 4 engine. Yang pertama itu adalah Air Engine, Cloud Engine, High-Sec Engine, dan juga Net Engine. Nah, Air Engine ini dia adalah Wi-Fi-nya Huawei, sedangkan Cloud Engine adalah switch-nya. High-Sec Engine ini firewall, Net Engine ini adalah router. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, untuk apa aja sih tadi kita lihat ya, ada engine-nya Huawei. Ini yang pertama, kita masuk ke Wi-Fi atau Air Engine-nya Huawei. Kita tahu ya Bapak-Bapak, kalau dulu mungkin kita pakai Wi-Fi itu hanya sekedar untuk browsing, kemudian untuk sekedar chatting, email-emailan, berkirim pesan, seperti itu. Dan sekarang teknologi berkembang. Di university itu udah banyak penggunaan AR dan VR untuk media pembelajaran. Kemudian CCTV juga atau video conference itu banyak kebutuhannya itu yang butuh resolusi tinggi. Kemudian di factory itu sudah banyak itu robot-robot AGV yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Intinya teknologi dari IoT lah, seperti itu. Yang mana seiringan perkembangan teknologi tersebut dibutuhkan yang pertama apa? Bandwidth yang besar. Seperti itu. Kita butuh bandwidth di infrastruktur wireless maupun wired kita yang lebih besar. Yang kedua itu gimana kita bisa mendapatkan low latency. Dan yang ketiga itu yang paling penting supaya user ini dapat experience yang bagus ketika menggunakan perangkat network tersebut. Nah, Huawei hadir dengan Wi-Fi 6. Ini adalah beberapa highlight dan kelebihan dari Wi-Fi 6 Huawei ya. Yang pertama pastinya dia bandwidth-nya lebih besar karena dia memiliki MUMIMO dan MUMIMO ataupun spatial stream yang besar ya. Dan juga kapasitasnya lebih besar. Satu access point itu bisa manage sampai 1024 user. Dia bisa sampai 1024 user. Yang mana itu 4 kali lebih banyak daripada access point Wi-Fi 5. Kalau Wi-Fi 5 dia cuma 256. Oke, kemudian low latency dan juga punya fitur TWT ya, atau target time wake up, yang membuat penggunanya bisa lebih hemat baterai. Oke, ini adalah salah satu teknologi Huawei. Kita sudah menggunakan yang namanya smart antenna ya. Jadi smart antenna Huawei ini yaitu jangkauannya lebih jauh daripada industrial smart antenna lainnya. Kemudian kita juga punya fitur namanya seamless roaming yang membuat ini kalau di pabrik-pabrik ya atau factory, si AGV ini ketika nge-roaming dari satu titik ke titik yang lain itu nggak terlalu banyak RTO-nya. Kemudian ini mirip seperti QoS configuration ya di network. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi berdasarkan tipe jenis data. Jadi misalnya untuk yang voice itu kita bisa take priority, video ataupun data biasa kita bisa set priority dari masing-masing tipe data. Oke, ini adalah Wi-Fi 6-nya Huawei ya. Kita punya Air Engine series ya, mulai dari yang flagship model, mid-range, economical, wall-plate maupun outdoor. Oke, ini adalah untuk yang tipe flagship kita. Ini ada Air Engine 8760 X1 Pro ya. Ini yang paling besar. Ini kalau dilihat memang kita lihat dari desainnya ini agak berongga-rongga. Ini bukannya apa, tapi ini bagian dari heat dissipation system supaya dia nggak terlalu panas. Kemudian ada liquid cooling dan kita lihat nih portnya ini cukup besar ya. 2 kali 10 gig electrical plus 1 kali 10 gig SFP plus. Wow, ini besar sekali. Dan juga untuk security-nya dia sudah pakai WPA3 PSK. Dia juga sudah support PoE++. Oke, ini untuk yang tipe Air Engine 5760 51 masih di indoor access point. Dia punya port 1 kali 5 gig dan 1 kali 1 gig ya. Sama dia sudah support PoE++ juga. Ini kalau Bapak-Bapak lihat nih ada merah-merah di sini bisa diangkat nih Pak, bisa dibuka. Nanti kita bisa masukin ada 2 slot IoT modul di sini. Jadi kalau Bapak masukin Zigbee, RFID, Asset Management, ESL ini sudah support Pak, seperti itu. Nah ini untuk yang bisa dibilang nih
access point paling rendah ya tipenya ya. Dia itu cuman portnya aja cuman 1 kali 1 gig electrical port ya. Oke, ini kalau misalnya ada Bapak punya kebutuhan yang ya mungkin nggak terlalu besar-besar banget butuhnya, ini bisa jadi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bapak seperti itu. Mungkin yang membedakan antara ini, sebenarnya ini dan ini adalah sama-sama economical model. Cuma bedanya yang ini dia punya RTU license. Jadi kalau Bapak masukin RTU license di sini, dia kemampuannya bisa meningkat. Mungkin yang tadi 2,2 Mumimo bisa jadi 4 kali 4 Mumimo seperti itu. Oke, ini untuk outdoor access point kita ada R-Engine 6760R, 51 dan 51E. Pastinya kalau access point outdoor ya, dia waterproof dan juga dustproof. Ini untuk controllernya, control access point, ini yang paling besar dia bisa manage sampai 6.000 access point. Ini yang sedang dia bisa manage sampai 2.000 dan juga ini yang bisa manage sampai 256 yang kecilnya. Oke, selanjutnya produk yang berikutnya adalah firewall ya. Huawei juga punya firewall Bapak. Yang paling populer ini adalah NGFW ini kita nih Pak. Kita punya yang desktop model yang paling kecil. Dia ini seukuran setengah dari laptop 13 inch lah ini. Kemudian untuk yang small campus maupun large campus kita punya ya untuk firewallnya. Nah ini ada mapping produk ya. Jadi kalau misalnya Bapak di sana existing pakai produk non Huawei yang mungkin ada di tabel ini, kemudian mau ada peremajaan perangkat, mungkin bisa dicoba Pak untuk perangkat Huawei kita ini bisa memudahkan Bapak untuk nanti mapping ke produk Huawei pakai apa seperti itu. Nah untuk firewall kita nggak cuma pakai CLI, kita support konfigurasi ya. By WebGUI juga kita sudah support. Nah ini fitur-fitur standar dari firewall kita ya Pak. Access control, VPN, web filtering, routing, IPS, anti-DDoS, DLP, dari semua fitur ini hanya web filtering, antivirus, dan IPS yang itu model subscription. Jadi kalau misalnya Bapak nanti misalnya habis gitu kan ya, misalnya berlangganan setahun habis, nanti bisa renewal lagi seperti itu. Nah untuk SSL VPN ini kalau Bapak beli hardware-nya, Bapak udah dapat free 100 SSL VPN seperti itu. Nah untuk switch-nya kita punya banyak ya Pak model, mulai dari yang modular, kemudian fixed switch dan juga fixed switch 1 gig. Oke, kita akan lihat-lihat nanti untuk yang modular ini kita punya S12700E. Dia ini sudah di dalamnya ada built-in controller Pak, jadi bisa juga Bapak manage sampai 10.000 access point hanya dengan switch ini, yang modular ini nih. Kemudian ada S7700 series ya. Ini ada 3, 6, sama 12 LPU atau interface slotnya ya untuk Cloud Engine 7700 ini. Dia juga yang unik, dia punya line card yang support PoE++ nih Pak, yang S7700 ini. Oke. Kemudian kita juga punya switch yang support 10 gig ya, dan juga 1 gig. Nah ini switch kita yang paling rendah nih Pak, dia S5735 LA1, dia bisa support 8, 24, sampai 48 port ya. Dengan uplink 1 gig maupun 10 gig, PoE maupun non-PoE. Nah ini untuk multi-gig switch kita ya Pak, ini dia support PoE++ yang mana jangkauannya lebih jauh nih Pak. Jadi mungkin kalau PoE plus biasa dia cuma sampai 100 meter, kalau ini dia bisa sampai 150 hingga 200 meter. Nah ini kita juga portnya support multi-gig, artinya di 1, 2,5, 5, sampai 10 gig dia support. Dan itu supportnya nggak setengah-setengah Pak. Jadi 24 portnya itu support untuk multi-gig. Kemudian untuk fixed portnya juga kita built-in ya, jadi Bapak nggak perlu beli modul tambahan untuk uplink portnya. Dan uplink portnya ini juga nanti bisa digunakan untuk stacking Pak. Seperti itu. Kita stacking bisa pakai interface service port seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk switch itu sendiri, selain campus switch, kita punya juga data center switch yang memiliki forwarding performance dan juga switching capacity itu besar-besar Pak.
Jadi ini beberapa highlight dan kelebihannya. Untuk LPU-nya, data center switch module kita itu dia bisa dia punya liquid cooling ya yang buat dia nggak terlalu panas kerjanya. Kemudian fan blowing-nya juga lebih kuat, lebih hemat energi dan juga nggak berisik, dan dia juga punya ini Pak, AI chip. Nah, AI chip ini yang nanti sangat bisa membantu pekerjaan operasional ya, untuk operation and maintenance. Jadi misalnya ntar ada traffic burst, kemudian anomali network atau apapun, itu nanti bisa nanti di AI ini ngebantu untuk urusan operation lah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa highlight dari kelebihan perangkat Huawei ya Pak. Beberapa perangkat high-end kita itu bisa kita insert RTU license. Jadi mungkin misalnya sekarang network Bapak cuma butuh 1 gig. Nah, itu bisa Pak nanti di-upgrade dengan RTU license jadi multi gig. Kemudian mungkin 40 gig dengan RTU license itu bisa di-increase jadi 100 gig. Seperti itu. Nah, kita juga punya Pak namanya hybrid optical electrical switch. Dia 24 port support multi gig, 24 portnya lagi dia SFP+. Nah, ini bisa nanti di-combine sama access point kita Pak yang flagship. Dia kan punya 2 jenis uplink tuh, electrical sama optical, 10 gig. Nanti yang electricalnya buat supply power, yang opticalnya buat data. Seperti itu. Oke, ini summary dari beberapa fitur kelas-kelas switch-nya Huawei ya. Jadi kalau switch kita tuh dibagi menjadi 3 Pak, tipe H, S, sama L. H itu high, S itu standar, dan L itu low. Tapi yang menarik Bapak bisa lihat, untuk tipe low dia bisa di stacking dan RIP dan OSPF aja dia udah support, seperti itu. Untuk yang tipe H yang membedakan adalah dia sudah support native AC untuk fixed switch-nya. Jadi bisa manage untuk access point. Nah, untuk router kita punya banyak sekali model router Pak. Ini yang paling populer, yang paling besar ada AR6300, dia FIB-nya bisa sampai 1 M ya, 1 juta. Kemudian ini yang unik ada AR651, ini dia ada MIC card-nya, kalau Bapak buka ini kita bisa insert SIM card di sini Pak, karena dia sudah support LTE. Kemudian switch terbaru kita adalah AR651W8P, ini sudah support PoE ya Pak. Dia nanti bisa dikonekin ke IP kamera juga kalau misalnya IP kamera butuh power. Seperti itu. Nah, secara garis besar memang Huawei ini bisa dibilang one stop solution ya Pak. Kita juga punya Pak controllernya namanya iMaster NCE. Dia ini berfungsi sebagai manager, controller, dan juga analyzer ya. Seperti itu. Jadi dia bisa manage si firewall, switch, router, maupun access point-nya. Nah, secara garis besar, memang iMaster NC ini dia punya banyak kelebihan, Pak. Dia bisa manage untuk SD-WAN, kemudian SD-LAN, kemudian untuk IP plus POL, untuk GPON pun dia bisa, Pak. Seperti itu. Jadi, dia sangat, bisa dibilang unified O&M system ya. Mungkin kalau kalau misalnya Bapak pakai produk-produk lain antara SD-WAN dan SD-LAN tuh punya manajemen sistem yang berbeda, kalau di kita nggak, satu aja. Untuk security compliance-nya juga kita sudah support on-premise, kemudian ada AI-nya juga untuk operation and maintenance ya, jadi untuk analisa dan fault prediction. Kemudian dia sudah ini salah satu kelebihan switch Huawei ya, switch Huawei yang fixed, dia bisa manage sampai 1000 access point ya, dan juga PoE++ itu bisa sampai 200 meter. Ini adalah portofolio project kita. Dia untuk di government, finance, transportation, ya hampir semua industri kita sudah pernah deliver sih Pak. Yang sekarang lagi jalan salah satunya adalah Pertamina, ini project WiFi. Ini cukup besar dia untuk di seluruh rumah sakit Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.